Oke guys, kita bertemu lagi di video pengenalan tentang IP address. Sebenarnya kita sudah membahas IP address ya, tapi sekarang kita akan membahas sekilas atau sedikit karena mungkin banyak yang masih bingung atau lupa ya. Oke, kita akan membahas beberapa dari pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, classful dan classless addressing, kasus subnetting, konsep block subnet, IP versi 4 delivery type, dan konsep switch and router. Kita masuk ke pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ini terhubung ke perangkat lain, baik itu menggunakan wired maupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut adalah bisa disebut dengan IP address. Berbeda dengan subnetting, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. IP kelas juga menjadi 3, yaitu IP kelas A atau A, B, dan C yang sudah diatur. Dan sekarang kita akan membahas tentang IP address private and public. Pasti kalian masih bingung public dan private ya. Oke, secara singkatnya IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi misal kalian mengakses facebook.com, youtube.com atau web-web lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Ada pula dengan IP private. IP private bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet, atau kita memerlukan izin atau kita sudah mendapatkan akses yang sudah diberikan dari pihak sananya agar kita dapat mengaksesnya. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disebut juga dengan NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, di sini juga kita mendapat dengan kayak seperti IP kelas yang sudah kita bahas di pengenalan IP address dan subnetting. Jadi kalau untuk kelas A, IP address-nya itu dari 0 hingga 127 atau subnet max-nya yaitu 255.0.0.0 atau 255-nya hanya 1. Untuk B yaitu dari 128 hingga 191 atau subnet max-nya 255.255.0.0. Bisa kita bedakan seperti kalau misalkan A, B, dan C. A itu 255-nya hanya 1, B itu 255-nya 2, dan C itu 255-nya 3. Dan untuk IP atau nilai outlet pertama dari C yaitu 192 hingga 223. Nah, contohnya nih ya, contoh untuk untuk alamat IPA yaitu 10.0.0.0. Untuk B yaitu 172.16.0 dan 0. Kita juga masuk ke yang C yaitu contohnya 192.168.0 dan titik 0. Kita akan bahas lainnya. Oke.
Oke, kita masuk ke dalam perhitungan IP address. Misalkan kita dituntut untuk membagikan beberapa IP pada mungkin dalam satu kantor itu ada 100 PC. Kita tentukan dulu sebuah prefixnya. Cara menentukan prefix itu 2 pangkat berapa yang bisa melebihi sedikit dari 100 PC. Misalkan 2 pangkat 7 sama dengan itu 128. Nah, kan ini tuh lebih 28 ya, berarti sekarang 32 dikurangi 7 artinya kita sekarang dapat size 25. Untuk prefixnya kita sudah dapat berarti size 25. Subnet max-nya yaitu jumlah prefix dikurangi 32 yaitu 7. Ini mau dibalik ya, jadi 32 dikurangin subnet max-nya itu 25 sama dengan hasilnya sisa 7. Kita jadikan 2 pangkat 7 yaitu 128. Untuk total IP-nya itu biasanya kita menggunakan atau rumusnya yaitu 256. Kenapa bisa 256? Karena dihitung dari 0 hingga 255. Jadi totalnya ada 256 dikurangi subnet max-nya yaitu 128. Jadi totalnya adalah 128 yaitu total IP-nya. Sekarang kita akan menentukan IP network. Broadcast-nya dan IP range. Karena kita sudah tahu di sini, kita akan pindahkan. Untuk prefix-nya yaitu size 25. Untuk subnet max-nya yaitu 255 titik. Tadi kita sudah menentukannya yaitu 128. Untuk total IP-nya yaitu tadi 128. Untuk IP network-nya pasti akan selalu titik 0. Karena untuk di sini kita akan menggunakan IP yang IP kelas C yaitu 192 karena saya sudah terbiasa di sekolah menggunakan IP 192.168.1.0 slice 25. Jadi kita di sini tulis saja IP networknya. Berarti IP broadcast. Untuk IP range-nya yaitu 192.168.1 hingga dengan 192.168.1.126. Nah, berarti IP broadcast-nya
IP broadcast yang sudah diajarkan oleh guru saya di sekolah yaitu di antara IP range dan IP selanjutnya. Misalkan ini kan berarti kan hingga IP range-nya itu 126, baru IP broadcast, baru nanti IP selanjutnya. Berarti di sini kita IP broadcast-nya 127 dan untuk IP selanjutnya akan dimulai pada titik 128. Oke, sekian pembahasan tentang IP address. Sebenarnya belum selesai ya. Kita lanjut di video selanjutnya. Bye-bye.